Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurholis, di sini saya Tito Weni Zulbayaki dengan NIM akhir 110 dan teman saya. Rifki Sugianto dengan NIM akhir 074. Di sini kami akan mereview jurnal yang berjudul Effect of Particle Size Fraction and Clay Content for Determinant of Soil Organic Carbon and Soil Organic Matter. Di sini penulisnya adalah Matthew Taylor, Lucky Reading, Les Dewes, Mark Miska, dan Prasana Ego Dawata. Tahun terbitnya di tahun 2025. Penerbitnya dari Soil and Research. Volume dan halamannya, volumenya di 252, halaman 106.568. Baik, latar belakang komposisi bahan organik dan karbon tanah secara signifikan mempengaruhi perilaku, kualitas, dan potensi aplikasi tanah dalam pertanian. Karbon organik tanah berfungsi sebagai indikator utama kesehatan tanah. Sementara dalam hidrologi, bahan organik tanah diketahui meningkatkan infiltrasi, suatu proses penting untuk mempertahankan kehidupan tanah dan mengurangi limpasan permukaan. Tanah yang kaya karbon menunjukkan dinamika infiltrasi yang lebih baik karena stabilitas struktur yang ditingkatkan, kapasitas retensi air, dan meningkatkan komunikasi mikroba yang bermanfaat. Tujuannya mengetahui pengaruh ukuran fraksi tanah kedalaman tanah terhadap bahan organik karbon dalam tanah. Berikutnya ada metode bahan yang dibutuhkan dari ini dari jenis sampel, yaitu tanah permukaan dari berbagai lokasi di Tenggara Queensland di Australia. Sampel diambil dari 75 lokasi yang berbeda, mencakup beragam jenis penggunaan lahan, seperti tanah kosong, rumput, dan hutan. Ada dua kedalaman yang diambil, yaitu 0 sampai 5 cm dan di 5 sampai 15 cm. Untuk fraksi ukuran partikelnya yaitu ada yang berukuran 2 mm, standar umum dalam analisis tanah, dan yang kurang dari 0,5 mm untuk menilai pengaruh partikel lebih halus terhadap hasil analisis. Kemudian metode yang dipakai, yang pertama ada metode LOI atau Loss on Ignition, yaitu untuk mengukur kadar bahan organik tanah atau SLM berdasarkan berat yang hilang saat pembakaran. Yang pertama dilakukan dari metode ini yaitu sampel tanah kering ditimbang, kemudian dicatat sebagai berat awal. Sampel kemudian dimasukkan ke tungku atau mafel, itu kemudian dipanaskan pada suhu 550 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah pendinginan, sampel ditimbang kembali, kemudian dicatat sebagai berat akhir. Kemudian SOM ini atau bahan organik ini sebagai selisih berat sebelum dan sesudah dibakar, yang diinterpretasikan sebagai bahan organik yang terbakar. Berikutnya ada metode DC atau dry combustion. Di sini yang berguna untuk mengukur karbon organik tanah secara langsung dan akurat melalui pembakaran kering. Langkah-langkahnya yaitu sampel dikeringkan dan diayak berukuran 2 mm, dihilangkan karbon organik dengan H2SO4 5-6% agar hanya karbon organik yang terukur. Sampel dimasukkan ke alat Lexco CNS 928 dan dibakar pada suhu 900 derajat Celcius dalam kondisi oksigen penuh. Karbon organik teroksidasi menjadi CO2 yang diukur oleh alat. Hasilnya ditampilkan dalam satuan persen karbon organik tanah. Baik, masuk ke hasil pembahasan. Variasi karbon organik tanah juga ditemukan signifikan terhadap kedalaman pada interval kedalaman 0 sampai 5 cm. Kadar bahan organik tanah secara rata-rata sekitar 46,5% lebih tinggi dibandingkan kedalaman 5 sampai 15 cm. Hal ini menunjukkan bahwa lapisan permukaan tanah mengandung karbon organik lebih tinggi karena pengaruh langsung dari tutupan vegetasi dan aktivitas organik. Kemudian dari hasil yang kedua, yaitu di sini ada gambar yang menunjukkan hasil perbandingan dari menggunakan metode DC dan metode LOI. Yang sebelah A yaitu menggunakan
metode DC, dan yang B itu menggunakan Loy. Hasil dari metode DC itu, gambar 4A itu hubungan SOC atau karbon dari fraksi yang berukuran 2 mm dengan 0,5 mm. Hasil tersebut nyaris sama antara fraksi yang berukuran 2 mm dan 0,5 mm. Ukuran fraksi tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil karbon dengan metode DC tersebut. Kemudian dari metode Loy itu pada gambar yang B, hubungan SOM dari fraksi SOM atau bahan organik tanah, soil organic matter, itu yang ukuran 2 mm dengan 0,5 mm, itu nilai dari fraksi yang berukuran 2 mm dengan yang berukuran kurang dari 0,5 mm itu sekitar 13% lebih tinggi yang berukuran 2 mm. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran fraksi berpengaruh nyata terhadap hasil melalui analisis Loy ini, terutama karena lebih banyak lempung dan bahan organik pada fraksi yang lebih besar. Kesimpulannya adalah metode DC untuk bahan organik tanah tidak dipengaruhi secara signifikan oleh ukuran fraksi partikel tanah. Metode Loyal untuk SOM dipengaruhi nyata oleh ukuran fraksi. Fraksi 2 mm menghasilkan nilai soil organic matter lebih tinggi daripada 0,5 mm. Penyebabnya kandungan liat dan air struktural yang ikut terbakar dalam loyal. Oleh karena itu, jika menggunakan metode loyal, pentingnya untuk menyegerakan fraksi partikel agar hasil bisa dibandingkan secara konsisten. Yang keempat, untuk akurasi tinggi, metode DC lebih direkomendasikan terutama jika fraksi tanah tidak seragam. Baik, mungkin itu sekian saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.